Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dan melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami Tuhan berjalan, melangkah, berpikir, berucap kepada orang lain. Pada pagi hari ini datanglah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, berbicara Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari perkataan kami Tuhan, kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan mengampuni bila ada kesalahan dalam perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami alaskan ibadah ini. Amin. Baik Bapak Ibu, judul kita pada pagi hari ini adalah bahagia dan panjang umur. Bahagia dan panjang umur. Nah, firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan yang tidak menghormati orang tuanya. Perempuan ini telah punya usaha yang cukup berhasil. Namun demikian, ia kurang peduli kepada ibunya. Di masa tuanya dengan tubuh yang sering sakit, ibu sering diabaikan. Sebenarnya perempuan ini mempunyai beberapa saudara-saudara yang lain yang semuanya sudah bekerja. Namun, karena keadaan ekonomi perempuan ini lebih baik dibanding dengan saudara-saudaranya, maka wajar bila saudara-saudaranya pun selalu mengandalkan dia untuk lebih berperan dalam membantu ibu mereka. Dan mereka pun semakin berharap tak kala ibunya semakin tua. Tetapi perempuan ini tidak melakukannya. Kenapa? Karena ia merasa kesal dengan saudara-saudaranya. Hanya karena kesal. Karena dia merasa bahwa hanya dia yang diandalkan untuk membantu ibunya dalam pengobatan atau dalam penyembuhan atau dalam perawatan ibunya. Sehingga pada waktu ibunya sudah kritis, ia dengan sengaja membiarkan begitu saja ibunya dengan harapan saudara-saudaranya yang lain akan membantunya. Namun, ia harus membayar mahal perbuatannya tersebut. Tak lama kemudian ibunya pun menghembuskan nafas terakhir. Suatu hal yang kemudian sangat-sangat disesalinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun Anda berada. Firman Tuhan pada pagi ini mengatakan bahwa Alkitab dengan tegas mengajarkan agar kita menghormati orang tua kita. Tujuannya jelas, agar kita hidup bahagia dan panjang umur. Dan di balik itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi. Karena orang tua kita sudah menanamkan kasih kepada kita. Selayaknya juga kita memberikan kasih itu di masa tuanya kepada mereka. Itu tandanya orang yang beriman dan orang yang mengenal Yesus sesungguhnya. Bagaimanakah bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita? Ada 3 bentuk penghormatan yang bisa diberikan. Ini menurut buku. Sebenarnya banyak hal sebenarnya pembagian dari penghormatan itu yang sesungguhnya berujung-ujung di dalam kasih. Tetapi buku ini membatasi hanya 3 saja. Pertama, kita harus mendengarkan pertimbangan mereka menyangkut masa depan kita, termasuk jodoh. Jadi walaupun kita hendak menikah, tetapi kita juga harus meminta pertimbangan dari orang tua kita. Karena mereka juga sangat-sangat penting, ya. Kita harus dengar walaupun memang kita yang menjalani perkawinan ini. Baik, itu pertama, ya. Begitu banyak orang yang salah memilih jodoh karena tidak mendengarkan perkataan orang tua kita. Kemudian yang kedua,
adalah memperhatikan mereka secara materi tentunya. Khususnya mereka, karena orang tua kita ini sudah tidak berpenghasilan lagi. Ya, kita bisa membantu mereka dalam hal keuangan, kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ketiga adalah mengurus mereka di masa tua. Mengurus mereka di masa tuanya. Tidak cukup dengan hanya memberi materi kepada orang tua. Jika sudah tua ataupun makan sakit-sakitan dan tidak bisa beraktivitas, lebih baik kita harus mengurus sendiri mereka daripada mengirimnya ke panti jompo. Banyak orang tua yang kepahitan ketika anaknya menitipkan mereka di panti jompo. Bagi orang tua itu dianggap sebagai pembuangan. Derek Prince berkata bahwa tidak ada seorang pun yang menghormati orang tuanya yang tidak akan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang menghormati orang tuanya yang tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi jika Anda ingin hidup bahagia dan sejahtera, dan Anda benar-benar sesungguhnya orang Kristen yang benar di dalam Tuhan, hormatilah orang tua Anda. Bapa Surgawi, ajar aku untuk selalu menghormati orang tuaku, apapun kondisi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Menghormati orang tua adalah kewajiban dan kunci mendapatkan kebahagiaan dan panjang umur. Selamat beraktivitas. Selamat melakukan segala perintah Tuhan ini. Hormatilah orang tuamu mumpung masih ada kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.